Guys, buat kalian yang punya impian untuk cari cuan dari trading forex tapi belum mengerti soal trading plan, yuk simak video ini sampai habis. Pak, di video pembahasan soal analisa, aku kan sempet nanya tuh waktu itu, apakah bisa analisa doang itu udah pasti profit? Nah, jawaban Pak Dwi waktu itu nih, katanya nggak bisa. Mesti bisa trading plan dulu, resiko dulu. Terus aku langsung kepikiran tuh Pak, sampai hari ini aku masih kepikiran, masih penasaran soal trading plan. Karena aku yakin banyak banget kayak aku sama teman-teman di rumah dan trader lainnya yang aku yakin 100% tradingnya tuh masih tanpa plan Pak. Nah memangnya kepentingan trading plan itu seperti apa? Ya, analogikan kamu mau memulai bisnis, tindakan apa yang dilakukan? Oke, kalau mau mulai bisnis kan pasti pertama aku tujuannya dulu. Oke, tujuan. Tujuannya aku mau cari cuan. Nah, habis itu kan aku lihat nih, produk apa yang prospeknya bagus, yang paling laku, paling banyak diminati, kira-kira yang peluang profitnya bagus deh. Ada analisa kan? Ya, ada analisa. Nah, apakah dengan itu aja kamu bisa jualan? Ya enggak sih Pak, kan pasti aku mesti ngerencanain modalnya berapa, mau ngejualnya berapa, banyak banget tuh Pak. Ya, maka dari itu di trading forex juga harus direncanakan. Apa sih yang direncanain? Strateginya, kemudian pengelolaan resikonya. Sebentar, sebelum lebih dalam nih Pak ya. Kalau bikin rencana untuk bisnis, aku ngerti maksudnya tujuannya tuh apa, aku jelas gitu ya. Kalau di trading forex, tujuannya apa sih Pak? Nih, trading forex itu yang paling penting adalah profit konsisten yang kita tuju tuh sebetulnya. Ya kan? Yang kedua, kita harus bisa mengantisipasi perubahan harga yang sangat dinamis di pasar forex. Ingat, pasar forex harganya geraknya dinamis. Supaya kita nggak kaget nanti kalau ada terjadi sesuatu, maka bentuk trading plan. Oke, dan yang aku tadi dengar ada dua kata yang menarik banget nih Pak. Aku dengar itu, wah seneng banget. Soal profit konsisten. Ya. Dari trading plan kita bisa profit konsisten itu gimana tuh Pak? Jadi aku langsung penasaran, tahapan kita dalam membuat trading plan itu seperti apa? Tahapannya yang paling gampang. Pertama adalah pilih produk yang sesuai dengan karakter kamu. Atau yang kamu nyaman nih, produknya apa? Bener, karena kan produk itu banyak banget. Jangan sampai kita asal pilih produk nanti kaget ya Pak ya? Iya, kan satu produk beda dengan produk yang lain. Satu volatile, satu diem. Ya kan? Yang kedua, strategi yang kamu kuasai. Strateginya sudah pasti ada dong, gitu kan? Iya, dan strategi juga banyak banget macam-macam. Jadi masing-masing pasti punya apa yang mereka nyaman sendiri gitu Pak ya? Ketiga, cara pengelolaan risiko. Resiko Pak? Iya, cara pengelolaan risiko. Oke, ini menarik Pak, menarik banget. Karena aku yakin kayak trader dan yang masih pemula terutama ya Pak, itu yang di kepala mereka pasti cuma soal cuannya, profitnya berapa. Tapi risikonya tuh nggak dipikirin. Nah, memangnya seberapa penting sih Pak? Penting. Risikonya ada 3 minimal yang kita harus tahu. Ada 3? Ada 3 minimal. 1, untuk bisa bertransaksi kita harus perhitungkan jumlah margin yang mau kita pakai itu berapa persen dari balance yang ada. Dari keseluruhan dana kita resikonya tuh berapa persen gitu Pak ya? Tentukan dulu berapa persen. Contoh, kalau dana kita ada $1.000 dalam satu account, kita pakai 10%. Oke. Berarti modal yang kita pakai setiap kali transaksi itu sebesar $100. $100. Artinya 0,1 lot dong. Oke, artinya kita pemilihan lotnya itu 0,1. Ya. Ya jangan sampai kalau kita cuma siap rugi 10%, kita masukinnya 0,2, 0,3. Udah nggak sebanding. Nggak sebanding ya, udah nggak cocok tuh. Nggak cocok. Atau kalau kamu takut, ya bisa diturunin lotnya, persentasenya. Jadi 0,01 gitu kan, $10. Tuh, satu dari margin. Oke. Yang kedua, risiko yang kita hadapi itu berdasarkan technical. Technical? Stop loss yang disebut dengan stop loss. Ya kan? Stop loss itu adanya tuh sebetulnya dari strategi yang kita punya. Bisa jadi dari swing low yang terdekat, bisa dari swing high yang terdekat, macam-macam. Tapi Pak, aku kayak dari pengalaman aku pribadi nih Pak ya, kalau pakai stop loss tuh dikit-dikit kena tuh Pak stop lossnya. Yang jadi resikonya gimana tuh Pak? Tinggal dinaikin time frame-nya.
berarti time frame-nya kekecilan tuh. Oke. Ya kan? Atau strateginya dirubah gitu. Strateginya dirubah. Momentumnya yang kita cari. Udah, stop loss. Stop loss. Yang selanjutnya ada, yang paling penting nih, risiko dari margin keseluruhan. Margin keseluruhan. Ya, dari deposit dana keseluruhan, itu risiko kita. Contohnya nih Pak, biar lebih jelas. Dari $1.000 itu sudah kena 50%-nya. Berarti $500 kan? Tindakannya ngapain? Oh, ini kalau dana aku $1.000, sisa $500, trading lagi? Trading lagi bisa. Tapi lotnya dikecilin. Lotnya kecilin, pinter kamu. Ya kan? Ya oke. Selain itu Pak, kalau aku tetap pengen dengan resiko yang sama gitu Pak, itu aku bisa melakukan apa gitu? Risiko yang sama? Ya, dinaikin lagi deposit. Jadi top up. Oke. Balikin lagi ke $1.000. Risikonya sama. Jadi jangan udah marginnya makin kecil, dananya makin kecil, resikonya tetap gila-gilaan kayak waktu masih full gitu ya Pak? Benar, itu udah salah kan? Atau kalau sudah dapat profit $1.000 lagi kan berarti $2.000 nih dalam account. Lotnya dinaikin 0,2. Oh, jadi proporsional gitu Pak ya? Proporsional. Begitu margin kita bertambah juga kita bisa mengubah ukuran transaksinya Pak ya? Betul. Cuma ya Pak, dari tadi kita ngomonginnya tuh loss terus gitu kan Pak. Aku yakin teman-teman di rumah juga capek nih Pak ngomongin loss terus. Kalau kita ngomong takut dengan loss, itu kan ada perbandingan rasionya. Risk and reward-nya kan 1:1. Berarti kan kalau kita loss-nya taruhlah kata $100, reward yang kita harapkan itu harus $100 juga. Berarti 1:1. Oke, itu kalau risk and reward-nya 1:1. Tapi kan itu 1:1 Pak. Itu kapan cuannya dong kalau kayak gitu? Maka dari itu, strategi yang kamu punya harus punya win ratio di atas 50%. Gimana tuh Pak? Maksudnya tuh gimana? Artinya, kalau kamu punya 10 kali transaksi berurutan, kamu untungnya 50% deh. Itu udah balik modal tuh Pak, 1:1 ya? Balik satu. Taruhlah cuma 60% profitnya. 40% salah kan? Udah profit 20%? Profit gitu. Kita belum bicara 1:2 gitu. Wah, itu lebih gampang lagi tuh Pak ya, Iya. dapetin profitnya. Cuma nih Pak, kalau misalnya itu kan tadi ngomongin probabilitas yang kalau dia untungnya 6 kali, kalau dia untungnya 5 kali. Tapi kan itu nggak pasti. Kalau aku misalnya taunya loss-nya dari 10 kali trade gitu, aku loss-nya 7 kali gitu Pak. 7 kali berarti evaluasi lagi strategi yang salah gitu. Oke, artinya yang masalahnya itu bukan di pengaturan strategi aku, pengaturan resiko aku, tapi strateginya yang mesti dievaluasi ulang. Evaluasi, makanya perlu di backtest. Oh, probabilitasnya mesti bagus dong. Direncanakan gitu. Kalau udah bagus baru kita pakai strateginya gitu ya Pak. Cuma nih Pak, aku yakin nih kalau kita ngebahas trading plan, ini pasti akan lebih seru, lebih dalam lagi, lebih daging lagi kalau kita udah langsung masuk hitung-hitungannya Pak. Boleh, kapan? Oke, nanti kita bahas di video berikutnya nih Pak ya, di part kedua ya. Iya. Nah, teman-teman di rumah udah denger nih, hari ini pembahasannya seru banget soal trading plan. Dan kalau nggak mau ketinggalan nih pembahasannya yang sampai kita masuk ke hitung-hitungannya kayak gimana, pastiin udah subscribe dan pencet tombol notifikasi. Dan buat teman-teman juga nih Pak ya, artinya yang kayak udah mau mulai latihan trading forex, bisa download aplikasi MFX. Cobain aja dulu trading demo, apalagi sekarang kita udah bisa ukuran transaksi berapa Pak? 0,01. 0,01. Oke deh. Sekian sih Pak dari kita hari ini. Tungguin video kita berikutnya nih Pak ya. Sekian dari Albert, aku pamit diri. Saya Dwi. Dadah.